Anyway, kita di konten hashtag, konten membahas seputar teknologi, dan kita coba lihat apa aja nih berita-berita terbaru yang ada di minggu ini. Hai, welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu, dan kemarin dua konten kita bolong ya, hari Rabu dan Sabtu, karena memang kita lagi nggak masuk. Jadi sebenarnya nggak kita sih ya, saya lebih terutama, karena Mas Radia, editor, masih masuk. Masalahnya itu adalah saya positif COVID ya. Jadi selama seminggu, 2 mingguan lah ya kurang lebih, itu saya isoman. Dan sebetulnya saya kena itu di 2 minggu sebelumnya, dan itu masih belum tahu, belum tes. Terus kemudian dites, ternyata anak istri juga positif, ya sudah saya ikut isoman. Dan setelah ya kurang lebih 2 minggu saya pemulihan, dan sekarang saya kembali ya. Ini hari Rabu nih ya, konten ini diupload, dan saya juga baru tag hari ini karena hari ini saya baru masuk ya. Dan sehat-sehat terus buat teman-teman, hati-hati ya, jaga terus kesehatannya, ingat protokol kesehatannya, karena ini virusnya lagi gampang banget buat nyebar nih ya, dan kasusnya emang lagi tinggi banget. Dan yes, begitulah intinya. Anyway, kali ini kita kembali di konten hashtag, dan di Sabtu besok kita bakalan live stream, ngobrol-ngobrol, dan itu mulainya mungkin sekitar jam 10-an ya, jam 10 atau jam 11, jadi nggak sore, siang ke sore, tapi masih pagi nih kita live stream, karena di beberapa waktu lalu kita sempat nyobain live stream jam-jam 10, ternyata cukup rame ya, cukup asik ya, jadi kita akan coba lagi jam 10 kurang lebih, kita bakal live stream sampai mulut saya berbusa ya, nggak tahu sampai jam berapa, mungkin 2 jam, sejam cukup lah ya. Anyway, kita di konten hashtag, konten membahas seputar teknologi, dan kita coba lihat apa aja nih berita-berita terbaru yang ada di minggu ini. Kita masuk ke berita yang pertama, datangnya dari Street Fighter ya. Street Fighter dalam waktu ya kurang lebih seminggu, nggak sampai lah ya, nggak sampai seminggu, itu bakalan rilis yang terbaru, Street Fighter 6. Sempat menjadi trending di kalangan gamers, khususnya pencinta game fighting, karena Street Fighter adalah salah satu game yang cukup legend, yang bisa kita bilang kalau game ini itu tumbuh bersama kita. Jadi dari tahun 90-an atau udah dari nggak tahu ya tahun berapa ya, pokoknya udah lama banget, sampai sekarang itu masih ada. Dan ini keluar nih yang terbaru, Street Fighter 6. Baru aja dirilis trailer yang berdurasi 1 menit, di mana di situ menunjukkan Ryu yang sedikit tua, dan juga logo terbaru dari Street Fighter 6. Dan di logo tersebut itu menjadi perbincangan hangat nih ya di kalangan fans-fans dari Street Fighter, karena logonya itu terbilang sangat simpel dan minimalis. Memang dari selaku developer ingin memberikan suguhan terbaru yang lebih segar dan juga minimalis, tapi nggak semua hal-hal tersebut itu disukai oleh para fans. Jadi logo ini mendapat kritik besar-besaran, di mana para fans merasa ini tidak seperti identitas dari Street Fighter itu sendiri, di mana semua logo Street Fighter sebelum-sebelumnya itu cenderung lebih berwarna dan juga lebih bersemangat ya, karena dengan warna yang kurang lebih orange menuju kuning yang lebih membara. Nah, di sini tuh logonya simple, hanya tulisan SF6, dan ya udah gitu aja, logo gitu aja. Dan ini juga kita masih belum tahu apakah ini akan menjadi logo dari game tersebut, atau mungkin hanya sebuah first impression, atau ya hanya untuk trailer, dan mungkin nanti akan keluar logo aslinya dari Street Fighter. Dan dengan kasus ini pun sendiri ya mungkin bisa jadi ya dari pihak Street Fighter mungkin akan merubah logonya kembali ke jati dirinya, atau mungkin akan stick dengan logo yang simple ini sendiri. Ya kalau menurut saya sih memang ini sebuah perubahan yang cukup besar di Street Fighter, dengan logonya sendiri yang sangat simple. Ya saya sendiri pun mungkin akan setuju dengan para fans, di mana ini kayaknya nggak cocok deh untuk Street Fighter yang kita kenal itu lebih bersemangat. Bahkan kita masih banyak menemui apa namanya logo-logo yang versus atau yang KO, itu kan masih banyak tuh ya dipakai untuk meme ataupun ya template-template yang lain. Itu sudah menjadi trademark yang cukup baik untuk Street Fighter. Sedangkan di sini ya sedikit dirubah ya. Semoga aja isinya nggak terlalu berubah ya. Masih seperti Street Fighter yang dulu, yang lebih berwarna dan khas banget gitu lah. Kita lanjut untuk berita yang kedua. Di berita yang kedua ini datangnya dari OpenSea, yang baru-baru ini mengalami serangan hacker yang ya cukup sangat meresahkan bagi para user. Serangan hacker ini sendiri itu adalah dengan mencuri NFT senilai 24,3 miliar rupiah. Tuh langsung raib dalam waktu 2 hari. Jadi nggak sehari ya, ini 2 hari proses hacking. 243 miliar ini itu setara dengan 254 token atau 1,7 juta US dollar. Ya ini sempat rame dan menjadi
kabar buruk ya bagi pengguna OpenSea, karena mereka juga merasa sangat dirugikan ya, mereka kehilangan token-token yang sudah mereka kumpulkan. Dan untuk hacking ini sendiri itu dilakukan secara phishing dan dilakukan pada tanggal 19 hingga 20 Februari kemarin, hari Sabtu dan Minggu. Serangan ini sendiri itu menggunakan cara yaitu korban menandatangani sebuah kontrak parsial dengan otorisasi dan selebihnya itu dibiarkan kosong. Nah, dari tanda tangan tersebut, si pelaku ini menyelesaikan kontrak dengan memberikan perintah ke kontrak mereka sendiri. Sehingga NFT ini sendiri itu berpindah tangan tanpa adanya proses pembayaran. Nah, dari situ hacker ini bisa mengumpulkan total 254 token. Dan ya ini sempat sudah dibahas juga oleh pendiri dari OpenSea itu sendiri bahwa harus lebih berhati-hati dan harus lebih detail dalam melakukan transaksi supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Ya, kita doakan semoga segera menemukan titik terang dan juga untuk OpenSea mungkin bisa memperbaiki sistem keamanannya sendiri. Dimana ya meskipun kita mengupgrade sistem keamanan, hacker itu akan selalu ada. Jadi ya kita berdoa aja lah, semoga serangan hacker-hacker ini segera bisa dipunahkan dan semua transaksi NFT bisa berjalan normal kembali seperti sedia kala. Next, kita lanjut ke berita yang ketiga, yaitu berita terakhir di konten hashtag kali ini. Dan berita ketiga ini datangnya dari Indonesia yang akan meluncurkan Metaverse-nya sendiri pada November 2022. Jadi Metaverse ini sendiri memang sempat menjadi perbincangan dan mungkin sudah mulai ramai sejak Facebook merubah nama mereka menjadi Meta pada Oktober 2021. Dan dari situ banyak juga orang-orang yang menciptakan, atau bukan orang ya, perusahaan-perusahaan yang menciptakan Metaverse-nya sendiri untuk menciptakan dunia virtualnya sendiri. Dan di sini adalah perilisan yang diciptakan oleh Daniel Surya selaku pendiri dari Weir Global. Dan kita tungguin aja ya, semoga Metaverse-nya ini bisa bener rilis di November 2022 dan kita bisa segera menikmati ya. Karena di Metaverse ini sendiri adalah bisa kita bilang kehidupan virtual kita. Kita bisa nonton konser bareng-bareng gitu ya, tapi melalui dunia virtual tanpa kalian harus datang ke tempat konser tersebut. Ataupun mungkin kalian bisa hangout bareng teman tanpa kalian keluar rumah, cukup pakai alat VR kalian. Ya, apapun itu, semoga bermanfaat juga ya buat kita semua apa yang diciptakan ini. Semoga menjadi titik terang tanpa adanya hal-hal negatif yang akan dimunculkan dari Metaverse ini sendiri. Jadi sekian buat berita hashtag kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian ingin merakit PC atau mau konsultasi dulu, beli spare part mungkin, kalian bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Bayu pamit undur diri, and peace out.